Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Saya juga bersama rombongan saat ini di Turki sudah melaksanakan sepanjang hari ini kegiatan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Oh, makin hari makin cinta Tuhan. Semua tempat yang kami kunjungi tempat ciptaan Tuhan, semua Dia yang ciptakan. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna Tuhan. Suatu hari kelak kita diundang di dalam pesta perkawinan anak domba. Nanti kita mau baca firman Tuhan pada malam ini sebelum kita tidur, dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 24, tentang kita diundang ke perjamuan Tuhan. Dan saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 78. Mari datang makan minumlah. Tuhan panggil kita untuk suatu hari kita bersama dengan Yesus. Tuhan panggil datang makan minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatanganmu selamanya. Amin, haleluya. Dia beri makan padamu, membaharui hatiku. Yesus panggil kita semua, mari datanglah. Amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya, panggil hambanya, kita semua berkumpul, undang kita semua orang berdosa, mari datanglah. Amin. Roti hidup Dia berikan di meja pesta suci. Mari kita datang makan minumlah. Dan haleluya, Tuhan Yesus panggil kita semua, segala makanan dunia, masuk di dalam kerajaan surga bersama Yesus. Haleluya. Dia beri makan padaku, membarui hatimu. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Semua anak-anak Tuhan, kita adalah orang kudusnya Tuhan. Tuhan panggil, pilih kita masuk ke pesta perjamuan Tuhan. Dan hatinya Dia dapat yang dicari dengan berat, dan mencintai kita semua orang berdosa. Kita semua dipanggil sama Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Masuk dalam perjamuan Tuhan yang Maha Kudus. Amin, haleluya. Dia beri makan padaku dan membarui hatimu. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dan juga mempelainya diangkat ke surga. Segenap malaikat surga kumpul bersama. Amin, haleluya. Oh, betapa mulia bila harinya tiba. Yesus panggil kita semua, datanglah. Amin, haleluya. Tuhan panggil, mari datang makan minumlah. Amin, haleluya. Masuk di dalam kerajaan surga selamanya. Amin, haleluya. Mari datang pada Yesus.
Serahkanlah hidupmu padanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Wahyu 19 ayat 9 demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Mari datang pada Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Mari datang pada Yesus, percayalah padanya, hiduplah taat setia pada firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami. Layakkan malam ini Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sudah menyertai kami hamba-Mu bersama rombongan semua yang saat ini masih di Turki Tuhan. Kami sudah kunjung berapa tempat di dalam penyertaan Tuhan. Begitu agung, begitu mulia tempat-tempat yang Kau ciptakan, membuktikan Kau hidup, Engkau dahsyat ajaib, dan membawa kami makin hari makin cinta Yesus. Dan kami yakin suatu hari kelak sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan undang kami dalam perjamuan kawin anak domba di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ampuni segala dosa hamba. Kuduskan malam ini sebentar kami sebelum berbaring tidur. Kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih malam dari saya ya, karena saya baru tiba. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukurkan tiap hari, setiap saat. Kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penjagaan, pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Dan saudara firman Tuhan di dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ini janji Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Saya begitu setia sama Tuhan, tapi Yesus lebih setia. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Sungguh saya betul terima kasih kepada Tuhan. Kalau kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan saya pribadi, bersama keluarga dan Bapak Ibu Saudara semua, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun juga, Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Oleh itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita mau semakin dekat cinta Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Lukas pasal 14. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan suatu hari kelak kita diundang di dalam perjamuan bersama Tuhan Yesus. Lukas 14 ayat 12 sampai 24 yang berkaitan diundang ke perjamuan. Mari kita mau baca. Ayat 12 Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 24 demikian firman Tuhan.
Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta, dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Ini bicara perjamuan. Tapi saran dan nasihat daripada Yesus, ini kelihatannya agak susah dilakukan oleh orang saat ini. Orang kaya pasti undang orang kaya, pesta perkawinan anaknya, putranya, ataupun adakan pesta ya, perjamuan, pasti dia undang-undang teman-temannya yang selevel. Jarang yang orang seperti ini. Wah, memang ikut Yesus, pikul salib. Tapi mari kita belajar melalui nasihat dari Yesus firman Allah pada malam hari ini. Kalau kita mengadakan pesta perjamuan, kata Tuhan sebaiknya kita undang orang miskin, orang lumpuh, orang cacat, orang mereka tidak mampu. Kasihan mereka. Ini benar saudara, membuktikan Yesus kasihnya sempurna. Ini luar biasa. Uria sakala maka. Oh Yesus, dahsyat kasihnya. Bukan undang untuk sahabat-sahabat yang selevel. Kalau undang sahabat selevel, mereka sebenarnya mereka orang kaya. Kalau orang kaya mengundang orang kaya, mereka sendiri sudah menikmati makanan, sama-sama pernah menikmati makanan enak. Lihat waktu orang kaya bersama Lazarus. Ya, Lazarus minta berapa butir makanan, berapa makanan biarpun sedikit, dia akan menikmati makanan enak. Dan makanya Tuhan mengajar, kalau bisa undang orang-orang lemah, ekonomi lemah, supaya mereka bisa menikmati makanan enak. Nasihat dari Yesus, mari kita belajar untuk kita ikuti. Berarti kita harus yang pertama memiliki cinta kasih. Kasih kepada orang lemah, kasih kepada mereka yang layak, yang harus kita bantu ya. Itu pertama. Terus kedua, ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oh benar, kita berbahagia. Tadi firman Allah dalam Wahyu pasal 19 ayat 9, berbahagia kalau kita diundang. Maka kita minta sama Tuhan supaya kita masuk di dalam undangan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 16, tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan yang mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Wah, sombong saudara. Diundang dalam perjamuan bilang maaf, nggak bisa datang karena baru beli ladang. Coba, ini masalah kedagingan semuanya. Padahal diundang pesta di dalam kebersamaan. Padahal ini kaitannya dengan Tuhan ke surga, di dalam undangan bersama dengan Tuhan. Tapi yang lain berkata 19, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan, semua menolak. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku harus kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawa kemari orang-orang miskin dan orang cacat dan orang buta dan orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ayat 24 yang terakhir, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari, yang pertama tadi Tuhan perintah Tuhan, kalau kita adakan perjamuan, mari kita fokus atau mengundang orang-orang yang ekonomi lemah, yang layak kita bantu. Atau mari kita sendiri banyak memberi, menolong, membantu orang-orang lemah, dengan catatan mereka yang baik ya. Dengan catatan pasti Yesus itu, karena Yesus sendiri hatinya kan baik, pasti mudah jangan sampai sudah undang orang perjamu yang judi, yang pejina, yang itu, wah itu selama itu merusak. Tapi lebih bagus undang yang seperti Lazarus, ekonomi lemah,
yang mereka butuh bantuan harus kita undang. Tapi memang Yesus datang untuk orang berdosa. Tapi ada orang berdosa itu orang yang fasik, saudara. Di sini maksud saya ada orang dosa yang tidak mau bertobat, ya, mempermainkan Tuhan. Banyak seperti Yudas Iskar mempermainkan Tuhan. Tapi kita semua mari kita mau undang orang-orang cinta Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita lihat diundang, banyak orang menolak Yesus. Banyak orang kalau diundang datang ke gereja, banyak yang menolak Yesus, tidak mau datang dalam kebaktian. Tapi mari melalui firman Tuhan mengajar kita mau cinta Tuhan, mengambil persekutuan dengan Tuhan. Kita mau ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, karena suatu hari kelak sasaran kita surga buat selama-lamanya. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, supaya nanti kelak firman Tuhan katakan dalam Wahyu 19:9, kita diundang dalam perjamuan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, masuk berjumpa dengan Yesus kekal selama-lamanya. Asal kita mau taat, asal kita mau setia, asal kita mau sungguh-sungguh hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kita layak masuk di dalam perjamuan undangan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Sempurna. Amin. Tuhan panggil datang, makan minumlah. Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Menunggu kedatanganmu selamanya. Amin, haleluya. Dia beri makan padaku dan membaharui hatimu. Dia panggil kita semua, mari datanglah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Yang pertama, kita memberkati, perhatian, peduli kepada orang yang miskin, kepada orang yang ekonomi lemah. Dan kedua, supaya kita layak diundang sama Tuhan, harus kita sungguh-sungguh, jangan sombong, belajar rendah hati. Di sini banyak mereka menolak, memang tidak gampang ikut Yesus. Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Tapi mari kita mau perhatian, Yesus selalu memanggil kita. Dan mari kita meresponi, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga nanti kelak sesuai dengan firman Tuhan, kita layak masuk di dalam perjamuan yang Tuhan sediakan, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin, haleluya, haleluya.